Kenapa kita perlu berpikir kritis? Di era digital ini, teman-teman, kita dibanjiri informasi dari berbagai sumber, mulai dari media sosial, berita online, hingga opini pribadi yang bertebaran di internet. Sayangnya, tidak semua informasi yang kita terima itu benar. Banyak klaim yang dibuat tanpa dasar yang jelas, dan seringkali kita menerima begitu saja tanpa berpikir dua kali. Disinilah pentingnya berpikir kritis, sebuah keterampilan yang diajarkan oleh Socrates lebih dari 2400 tahun yang lalu. Filsuf Yunani ini percaya bahwa kebenaran harus ditemukan melalui dialog, pertanyaan mendalam, dan pengujian logis terhadap klaim. Makanya metode ini dikenal sebagai elencos, yang bertujuan untuk menggali kebenaran dengan cara mempertanyakan setiap asumsi yang kita miliki. Tetapi bagaimana caranya menerapkan metode ini dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas dengan menggunakan contoh kontradiksi pernyataan pejabat-pejabat kita yang sekarang lagi ramai. Bagaimana cara kerja metode Socrates? Yang pertama, kita harus temukan klaim yang harus dipertanyakan. Oke, mari kita gunakan kasus yang lagi ramai, yaitu kasus mega korupsi Pertamina. Misalkan, dalam kasus Kejagung dan Pertamina, kita menemukan dua pernyataan yang tampaknya kontradiktif, teman-teman. Yang pertama, Kejagung membongkar dugaan korupsi dan kasus BBM oplosan di Pertamina. Yang kedua, Kejagung meminta masyarakat tetap percaya dan menggunakan BBM Pertamina. Sekilas, ini tampak seperti paradoks ya. Jika benar ada masalah dalam distribusi BBM, bagaimana bisa masyarakat diminta tetap percaya? Inilah titik awal berpikir kritis. Kita harus mengidentifikasi klaim yang perlu diuji lebih lanjut. Yang kedua, mengajukan pertanyaan Sokratik. Metode Sokratik itu mendorong kita untuk tidak menerima informasi begitu saja, melainkan menggali lebih dalam dengan serangkaian pertanyaan kritis. Tahap pertama, klarifikasi pernyataan. Apa maksud Kejagung ketika meminta masyarakat tetap percaya? Apakah semua BBM Pertamina bermasalah atau hanya sebagian saja? Apakah Kejagung memiliki bukti konkret bahwa BBM yang saat ini beredar tetap berkualitas baik? Tahap pertama. Tahap kedua, menguji bukti dan logika. Jika ada kasus BBM oplosan, bagaimana Kejagung memastikan bahwa itu tidak terjadi di seluruh jaringan distribusi? Jika BBM Pertamina benar-benar aman, mengapa korupsi bisa terjadi di dalam sistemnya? Dan yang terakhir, apa jaminan bahwa kasus ini tidak akan terulang? Itu tahap kedua. Tahap ketiga, menganalisis konsekuensi. Jika masyarakat percaya begitu saja, apakah kasus ini akan diusut tuntas? Jika masyarakat meragukan Pertamina, apa dampaknya terhadap stabilitas energi dan nasional? Apakah ada kemungkinan Kejagung mengeluarkan pernyataan ini untuk meredam kepanikan publik saja? Nah, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, kita mulai melihat bahwa ada lebih banyak lapisan dalam kasus ini daripada yang terlihat di permukaan. Itu ya tadi yang kedua ya. Yang ketiga, mengidentifikasi kontradiksi dan mencari kebenaran. Ketika kita menguji dua pernyataan Kejagung tadi dengan metode Sokratik, kita menemukan beberapa kemungkinan, teman-teman. Kemungkinan yang pertama, Kejagung mungkin ingin membedakan antara kasus korupsi di internal Pertamina dan kualitas produk yang dihasilkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi pernyataan ini dikeluarkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah kepanikan di masyarakat. Yang ketiga, atau ada kemungkinan bahwa kasus ini lebih besar dari yang diumumkan dan ada upaya untuk mengendalikan narasi publik. Nah, melalui proses berpikir kritis ini, kita menyadari bahwa kita tidak boleh langsung menerima informasi dari otoritas tanpa analisis lebih lanjut. Itu contoh ya, kalau kita mau menggunakan kasus yang lagi ramai. Atau contoh lebih sederhananya, misalkan, contoh media sosial dan hoax. Nah, untuk memahami metode berpikir Sokrates ini, cobalah kita gunakan contoh yang lebih mudah. Contohnya misalkan media sosial. Pasti kita sering ya melihat postingan viral yang menyatakan bahwa AI atau kecerdasan buatan itu akan menggantikan semua pekerjaan manusia dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Nah, kalau kita menggunakan langkah-langkah Sokrates untuk menguji klaim ini, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah ajukan pertanyaan mendasar. Apa itu AI dan bagaimana cara kerjanya? Apakah semua pekerjaan bisa dilakukan oleh AI? Itu langkah pertama. Langkah kedua, uji klaim dengan pertanyaan lebih lanjut. Siapa yang membuat prediksi ini? Apakah mereka ahli dalam bidang AI? Apakah ada bukti ilmiah atau riset yang mendukung klaim ini? Nah,
Itu langkah kedua. Langkah ketiganya, temukan kontradiksi. Jika memang AI akan mengambil semua pekerjaan, mengapa masih banyak perusahaan yang mencari tenaga kerja manusia? Apakah AI memiliki kreativitas dan empati yang dimiliki manusia? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut. Dan yang langkah keempat itu adalah sampai pada kesimpulan yang rasional. Ya, mungkin AI akan menggantikan beberapa pekerjaan, tetapi masih banyak sekali pekerjaan yang membutuhkan manusia. Nah, prediksi ini mungkin terlalu berlebihan atau dibuat untuk tujuan sensasional. Makanya dari latihan ini kita bisa melihat bahwa berpikir kritis itu melindungi diri kita dari jebakan informasi palsu dan asumsi yang tidak berdasar. Nah, mengapa metode Socrates ini sangat penting di era digital? Di zaman di mana misinformasi dan bias opini mendominasi media sosial, berpikir kritis bukan lagi pilihan, teman-teman. Ini adalah keterampilan yang wajib dimiliki. Karena apa? Karena metode Socrates ini membantu kita untuk tidak mudah percaya pada informasi tanpa bukti, mengembangkan kemampuan analisis dan argumentasi yang kuat, menghindari bias dan berpikir lebih objektif, dan yang terakhir membantu mengambil keputusan yang lebih rasional dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya apa? Mulailah berpikir seperti Socrates. Socrates itu pernah berkata seperti ini, orang yang paling bijak adalah orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Ini berarti apa? Kebijaksanaan sejati datang dari kesediaan untuk mempertanyakan, mencari bukti, dan menghindari kesimpulan yang terburu-buru. Jadi, ketika teman-teman melihat berita, mendengar pernyataan pejabat, atau membaca opini di media sosial, jangan langsung percaya. Tanyakan, analisis, dan cari kebenaran dengan metode Socrates. Dengan cara ini kita tidak hanya menjadi konsumen informasi yang cerdas, tetapi juga bisa berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih kritis, rasional, dan tidak mudah untuk dimanipulasi. Sekarang giliran teman-teman, coba ambil satu isu yang sedang ramai diperbincangkan, lalu gunakan metode Socrates untuk menguji kebenarannya. Kalau teman-teman punya pandangan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar.